Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh dosen Bapak Usep Nur Akasah LCM Home dengan judul Kias. Untuk pertama yaitu pengertian kias. Kias berasal dari bahasa Arab qiyasun yang artinya hal mengukur, membandingkan aturan. Ada juga yang mengartikan kias dengan mengukur segala atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Dan ada juga kalangan ulama lain yang mengartikan kiasan sebagai mengukur dan menyamakan. Sedangkan pengertian kias menurut ahli usul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kemudian yang selanjutnya rukun kias. Rukun kias terbagi menjadi 4. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga hukum asal, dan yang terakhir yang keempat ilat. Yang pertama al-aslu. Al-aslu secara bahasa berarti asas, dasar, sumber, atau pangkal. Namun dalam pembahasan kias ini al-aslu yaitu kasus lama yang dijadikan objek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun nama. Seperti contohnya Homer. Homer sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua al-far'u atau al-far'u secara bahasa al-far'u bisa dikatakan juga atau musyabbah yang artinya yang diserupakan. Nah, di dalam kias ini al-far'u diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada asal karena tidak ada nas yang secara jelas menjelaskan tentang hukumnya gitu. Seperti contohnya narkoba. Nah, narkoba kan di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai narkoba. Rukun yang ketiga yaitu hukum asal. Hukum asal yang ada pada asal berdasar pada legimitasi nas. Contohnya yaitu berarti dari asal tadi itu khomer. Berarti hukum dari khomer itu sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, hukumnya itu adalah haram gitu. Untuk yang terakhir ilat. Rukun yang terakhir yaitu ilat. Ilat menurut bahasa berarti hujah atau alasan. Nah, di dalam rukun kias ini maksud dari ilat yaitu antara titik temu asal dan far'u yang nantinya akan menentukan kasus hukum far'u itu sendiri. Nah, rukun yang keempat ini di dalam makalah disebutkan bahwa ini adalah rukun yang paling penting. Nah, contoh dari ilat itu sendiri yaitu memabukkan gitu. Sebagai khomer. Khomer itu kan memabukkan. Nah, narkoba juga sama memabukkan. Berarti keduanya itu sama-sama memabukkan. Sedangkan hukum dari asal tersebut nah, contoh dari ilat ini yaitu memabukkan, yang mana titik temu antara asal dan far'u, asal yaitu narkoba dan far'u asal yaitu khomer. Kemudian contoh dari far'u yaitu
narkoba, yang mana dari asal tersebut kan tadi sudah dijelaskan ada nasnya ya dari Al-Quran bahwa hukumnya khamr itu haram, memabukkan karena memabukkan. Nah, kemudian di dalam far'u contohnya itu narkoba. Nah, narkoba kan tidak ada tuh contohnya di dalam Al-Quran bahwa narkoba itu haram atau narkoba itu gimana gitu, gak ada penjelasannya. Nah, tetapi hukum dari si narkoba itu juga bukan hukum, tetapi ilat dari si narkoba itu memabukkan, sama-sama memabukkan, sama seperti khamr gitu. Sedangkan khamr telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa khamr itu memabukkan dan hukumnya itu haram. Berarti si narkoba ini dikiaskan kepada khamr bahwa apapun yang memabukkan itu hukumnya haram, dan narkoba termasuk memabukkan juga haram gitu. Udah kalau ngomong sih. Kemudian ya tadi di dalam rukun kias yang pertama al-aslu, yaitu ada syarat, ada beberapa syarat gitu. Yang pertama, hukum yang ada pada asal bersifat tetap gitu. Misal khamr, hukum di dalam khamr itu bersifat tetap gitu, yaitu hukumnya ya khamr itu memang memabukkan. Kemudian yang kedua, ketetapan hukum yang ada pada asal harus berdasarkan jalur syar'i, bukan akli. Karena apa-apa yang ditetapkan melalui jalur akli dan lugawi atau bahasa bukan hukum syara yang bisa dijadikan pedoman kias. Kemudian yang ketiga, metode atau jalur mengetahui ilat pada asal juga melalui jalur syar'i. Kemudian yang keempat, asal bukanlah far'u bagi asal yang lain. Artinya ketetapan hukum pada asal bukanlah berdasarkan kias, melainkan dikarenakan ada nas ataupun ijma. Kemudian syarat yang kelima yaitu dalil yang menetapkan ilat pada asal itu terkhusus bagi asal tersebut, tidak boleh sampai mencakup pada far'u. Kemudian syarat yang terakhir, asal tidak boleh keluar dari aturan-aturan kias. Artinya kias tidak boleh keluar dari kaidah hukum dan menjadi pengecualian. Sebab jika ia keluar dari kaidah umum, maka secara otomatis asal tersebut tidak bisa dijadikan sandaran kias. Untuk kemudian syarat dari rukun yang kedua, yaitu syarat dari far'u. Yang pertama, far'u belum ditetapkan hukumnya berdasarkan nas ataupun ijma. Sebab kias tidak berlaku bagi pada hukum-hukum yang sudah jelas nasnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu ditemukannya ilat asal pada far'u. Yang ketiga, kadar ilat yang terdapat pada far'u tidak boleh berkurang dari kadar ilat yang terdapat pada asal. Yang keempat, dalam far'u tidak ditemukan adanya sesuatu yang lebih kuat atau seimbang yang menentang atau menghalang-halangi untuk disamakan dengan hukum asal. Kemudian syarat dalam hukum asal cuma ada dua, yaitu yang pertama berupa hukum syara yang ditetapkan nas ataupun ijma. Yang kedua harus berupa hukum yang makul al-makna atau rasional atau dapat dicerna oleh akal. Kemudian rukun yang keempat syaratnya, syarat dari rukun yang keempat, syarat dari ilat. Sedangkan di dalam syarat ilat mah, karena tadi kan arti dari ilat itu hujah atau alasan. Nah, terkadang ilat juga disebut sebab. Jadi sebab, persamaan sebab antara khamr dan yang ingin dikiaskan itu apa gitu. Seperti yang tadi kan memabukkan gitu, sebab dari khamr itu sendiri. Narkoba juga sama memabukkan gitu, seperti itu. Kemudian macam-macam kias. Kias jika dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibanding dengan yang terdapat pada asal, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kias al-aulawi, yang kedua kias al-musawi, yang ketiga kias al-adna. Kias
aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan pada asal lebih kuat dibandingkan pada furu, seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yaitu memukul orang tua dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua. Sedangkan yang kedua, kias al-musawi, yaitu suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau menerima hukum tersebut, atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dan keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya, menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Kemudian kias al-adna, yaitu mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contohnya, mengkiaskan jual beli apel pada gandum yang merupakan riba fadlu. Kemudian apabila kias dilihat dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama kias jali, yang kedua kias khofi. Kias khofi. Kias jali yaitu kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersama dengan hukum asal, atau nas tidak menetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu. Contohnya, mengiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Yang kedua, kias khofi. Kias khofi yaitu kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Contohnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan bahan berat dengan pembunuhan menggunakan benda yang tajam. Kemudian, kias apabila dilihat dari segi persamaan cabang kepada pokok. Yang pertama, ada kias al-makna. Ialah kias yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu. Hal ini dikarenakan makna dan tujuan hukum cabang sudah cukup dalam kandungan hukum pokoknya. Contohnya, memukul orang tua kepada perkataan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kias sibi, ialah kias yang faru'nya dapat dikiaskan kepada dua asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaannya dengan faru, seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Kemudian yang ketiga, kias dalalah, yaitu ilat yang ada pada kias menjadi dalil atau alasan bagi hukum, tetapi tidak diwajibkan furu', seperti mengkiaskan wajib zakat pada harta anak-anak kepada harta orang dewasa yang telah senisab, tetapi bagi anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakatnya, dikiaskan pada haji tidak wajib bagi anak-anak. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kedudukan kias. Para ulama telah sepakat bahwa mereka berpegangan kepada firman Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 2 yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pedoman, wahai orang-orang yang mempunyai pegangan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.